Salam bagimu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Bersyukur kita kembali boleh berjumpa dalam renungan harian di hari Jumat tanggal 3 Maret 2023. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Selalu ada sukacita yang boleh kami rasakan ya Tuhan. Menikmati kasih-Mu di hari ini, bahkan di sepanjang hidup yang Tuhan karuniakan, dan bersyukur bahwa kami pun boleh diberikan ruang dan waktu untuk kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, berkuasalah di dalam hati dan pikiran kami, terangilah sehingga kami boleh memahami firman-Mu dengan benar untuk menuntun langkah kami menjalani kehidupan karunia Tuhan. Kami hidup pada kebenaran firman-Mu. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai ayat 16. Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel, adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi di hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku." Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod, di sebelah timur Eden. Amin. Tema renungan kita ialah, jangan mau dikalahkan amarahmu. Dakna taloiko kasengkianmu. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, kemarahan yang tidak terkendali pada akhirnya akan membawa penyesalan. Banyak hal dapat memicu seseorang menjadikannya marah. Pengendalian diri itu sangatlah penting. Tanpa pengendalian diri, kemarahan dapat menimbulkan masalah lebih rumit, karena ketika kita marah, selalu ada godaan untuk melakukan kejahatan melalui pelampiasan amarah. Saudara-saudara,
Kain dan Habel adalah dua saudara yang awalnya memiliki hubungan yang baik. Kain mengikuti jejak ayahnya sebagai petani, sementara Habel merupakan pencetus kehidupan beternak. Pekerjaan yang mereka tekuni memberikan hasil yang baik, lalu masing-masing mempersembahkan hasil dari pekerjaan mereka. Namun yang membedakannya adalah motivasi memberi persembahan. Tuhan berkenan kepada Habel, sementara Kain tidak diindahkannya karena Tuhan mengetahui motivasinya. Kain menjadi marah, dosa sedang mengintimidasi dirinya, dan Tuhan memperingati supaya ia mengendalikannya. Akan tetapi ia tidak mengikuti petunjuk Tuhan. Kain mengikuti kehendak hatinya yang dikendalikan iblis dan melampiaskannya dengan membunuh adik kandungnya. Tuhan menghukumnya, tetapi bukannya bertobat, malah mengeluh atas hukuman tersebut. Ia terbuang dari hadapan Tuhan, walau demikian Tuhan tetap peduli kepadanya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, begitu bahayanya efek yang ditimbulkan dari amarah. Firman Tuhan menasehatkan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Amarah yang tidak terkendali dan dibiarkan berlarut-larut akan mengganggu dan merusak hubungan dengan sesama, terlebih relasi dengan Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, kendalikanlah amarahmu sebelum amarah itu membuat kita menyesal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu. Kami belajar dari firman-Mu, dan kami memohon Roh Kudus menolong kami, supaya kami pun terus mampu mengendalikan diri kami, termasuk mengendalikan amarah kami, sebelum amarah itu membuat kami menyesal. Kami mohon kiranya kami senantiasa hidup dalam kemurahan Tuhan dan menjalani kehidupan ini dengan benar. Kami mohon kiranya Engkau senantiasa menopang kami untuk senantiasa setia mengerjakan tanggung jawab dan peran yang Tuhan percayakan. Kiranya setiap anak-anak kami juga diberkati. Apa yang dikerjakan, diusahakan oleh segenap jemaat Tuhan, oleh sahabat renungan harian, juga akan berbuah baik dalam kehidupan ini. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, kami menaruh pengharapan kami, Tuhan tolonglah, kuatkan dan teguhkan iman mereka untuk dapat melewati apa yang sedang mereka alami, dan dengan hikmat Allah mereka juga akan tetap teguh dalam iman kepada Tuhan dan menjalani kehidupan ini dengan selalu bersyukur. Kiranya mereka pulih dari sakit. Dan saudara-saudara kami yang berduka cita, yang berbeban berat karena persoalan atau pergumulan kehidupan, Tuhanlah yang akan menguatkan, Tuhanlah yang akan menopang, sehingga akan juga tetap mampu menyaksikan kebaikan Tuhan. Mohon Tuhan pun akan terus memberkati dan menopang orang tua kami dalam masa tua mereka, menikmati dan menjalani hari-hari hidup karunia Tuhan. Kiranya mereka senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan. Diberkatilah saudara-saudara kami yang menikmati pertambahan usia, ataupun apa yang boleh diraih dalam perjalanan kehidupan ini melalui keberhasilan atau kesuksesan. Kiranya semuanya itu juga akan senantiasa dihayati hanya karena anugerah Tuhan, dan terus mampu bersyukur dalam segala hal. Diberkatilah gereja Tuhan untuk senantiasa hadir, menyatakan panggilan, bersekutu, bersaksi, dan melayani. Diberkatilah kiranya pemerintah kami, pemimpin-pemimpin bangsa kami, untuk juga dengan hikmat mampu memimpin bangsa ini dengan benar dan adil, dan bersama-sama dengan berbagai kemelut yang harus dihadapi. Kami yakin
kuasa Tuhan akan terus menopang dan menolong kami semua. Kami mohon ya Tuhan, jaga lindungi kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup karunia Tuhan. Ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini dengan tetap semangat, tetaplah bersukacita dalam Tuhan Yesus, tetaplah jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.